warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Kamarudin Aziz, juga kedua narasumber kita yang luar biasa, ada Mas Riono dan juga Mas Riza, juga sahabat-sahabat yang ada di sini. Jadi mungkin pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah karena di tengah pandemi yang semakin ganas ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa berbagi pemikiran, gagasan. Kemudian kita juga masih punya semangat untuk melanjutkan kerja-kerja kelautan yang menjadi target kita bersama. Mungkin ada beberapa catatan penting saja yang menurut saya ini perlu kita highlight untuk melangkah ke depan. Kita berbicara semangat, kita berbicara ekonomi, bagaimana membangun maritim, ini sudah berapa puluh tahun saya kira, 10, 20, atau bahkan 30 tahun lagi ini upaya pergerakannya dilakukan. Ini kalau kita lihat ini kemajuannya ya bisa dibilang belum banyak berarti sebenarnya. Kalau kita mau terus terang, ini terus terang kemajuan kemaritiman, kelautan, perikanan ini belum banyak, belum seperti yang kita harapkan. Akibatnya apa? Kalau kita bisa melakukan sedikit review, ini ternyata dunia kelautan dan perikanan kita dan juga kemaritiman kita ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Artinya kita masih terjebak bicara potensi. Ini ada potensi nih berapa ribu triliun, ada potensi berapa ribu triliun. Nah, ini tapi implementasinya kita masih tertatih-tatih di situ. Yang kedua yang juga masih ironis juga adalah kita melihat bahwa yang menguasai bidang-bidang kelautan, perikanan, kemaritiman, ini bukan masyarakat setempat, bukan orang-orang kecil, bukan masyarakat yang hidup di sekitar atau wilayah tersebut. Jadi ini masih bisa dikatakan didominasi oleh ya oligarki, oleh orang-orang kuat, yang padahal intinya sebenarnya diharapkan adalah kekayaan kelautan, perikanan, kemaritiman yang kita miliki harusnya bisa mensejahterakan rakyatnya, harusnya bisa mensejahterakan daerahnya, harusnya bisa menjawab banyak persoalan-persoalan di lapangan. Sehingga masalah-masalah kemiskinan, masalah-masalah ekonomi harusnya tidak tumbuh berkembang. Harapan kita ke situ. Tapi ternyata ironi ini masih terus terjadi. Nah, dari situ kalau saya bisa melangkah lebih jauh, akhirnya dalam proses kontemplasi yang saya lakukan adalah saya berkeliling, saya bergerak dengan jejaring kampus, saya bergerak dengan jejaring LSM, saya masuk ke sistem pemerintahan, saya masuk ke sistem itu, saya mencoba melihat situasinya, ternyata memang ada perubahan pola yang perlu kita lakukan. Selama ini kita terlalu banyak bergantung ke pusat. Kita berpikir bahwa pusat, pemerintah pusat, ini adalah segala-galanya. Ya urusannya kebijakan, ya urusannya duit, ya urusannya pembangunan, segala macam, kita berikan ke sana. Padahal sebenarnya kekuatan itu bertumpu di daerah. Kekuatan itu harusnya bertumpu di daerah, harusnya bukan di pusat saja. Nah, ini adalah salah kaprah yang sebenarnya harus kita perbaiki sebelum terlanjur jauh melangkah. Kita harus perbaiki sehingga kekuatan-kekuatan ekonomi, semangat dan pembangunan kelautan, perikanan, dan kemaritiman itu harusnya bertumpu dari daerah. Dan ini dimungkinkan karena ada kampus-kampus di daerah. Ada kampus di daerah, ada organisasi, ada perusahaan, ada aktivis, dan berbagai elemen itu ada di daerah sebenarnya. Jadi tadi saya melihat bahwa daerah ini harus diberikan kekuatan yang luar biasa untuk tumbuh berkembang. Jadi perjuangan kita jangan ke pusat saja, daerah ini yang harus kita optimalkan. Nah, kemudian langkah yang kedua, kita sering mengacu bahwa indikator keunggulan satu wilayah, kalau perusahaan nasionalnya bertumbuh, berkembang, besar, hebat, segala macam. Padahal kiblat kita sebenarnya, kalau kita lihat itu ada di UMKM, usaha kecil menengah, yang bisa saya ambil dikit semacam sebuah garis highlight. Ujung kita itu ada dua, penguatan ke daerah, ekonomi daerah, dan penguatan UMKM.
Nah, kalau penguatan di daerah itu, kita bisa berikan contoh sederhana saja, misalnya di sektor perikanan tangkap. Hampir tidak ada perusahaan daerah di seluruh wilayah Indonesia yang lebih dari 500 kabupaten kota, yang wilayah yang kabupaten pesisirnya di atas 300-an, 400-an itu, yang memiliki perusahaan daerah yang memiliki kapal atau armada tangkap, industri pengembangan perikanannya. Ini tertatih-tatih semua. Sehingga ini yang harus dihidupkan kembali. Kemudian untuk yang masalah UKM, saya melihat UMKM ini adalah pintu kita untuk bergerak ke sana. Nah, selamat bergabung Mas Riza. Alhamdulillah. Ketum. Maaf, siap, silah pertemuan kita ini ada dua champion kita yang luar biasa. Ada Mas Riono, beliau anggota dewan di pusat ya, daerah ya, atau rencananya ke pusat pasti ini. Kemudian ada Mas Riza Damanik yang jadi juga sebagai staf khusus di Kemenko. Mereka berdua ini usianya jauh lebih muda dibanding saya dan kita semua, tapi ilmu, pengalaman dan berkah amalannya ini luar biasa, jauh melimpah ya, dibanding kita semua. Usianya ya jadi perbandingan. Alhamdulillah. Ini berat ini. Nah, ini situasi, ini kondisi real yang saya gambarkan. Ya. Nah, saya sudah mengantar tadi bahwa dengan hadirnya beliau berdua ini pas sekali karena Mas Riono mudah-mudahan bisa memotret dengan baik bagaimana sebenarnya kiprah ekonomi daerah ini dimunculkan. Karena ekonomi daerah, perikanan, kelautan, kemaritiman ini bisa kalau daerah diberikan keleluasaan untuk bergerak, dan dengan jejaring yang luar biasa, kampus segala macam, ini harusnya bisa dimunculkan. Kemudian di sisi yang lain juga saya melihat Mas Riza dengan jam terbang yang sudah lintas wilayah, lintas kementerian, lintas ini juga, ini pasti sudah akan punya satu helikopter view atau bahkan mungkin solusi bagaimana UMKM ini bisa menjadi solusi untuk kelautan, perikanan dan kemaritiman. Saya kira kalau saya harapannya bisa ke sana. Saya yakin bahwa mereka punya lebih banyak ilmu lagi untuk di-share kepada kita semua, sehingga saya mungkin mengucapkan selamat saja dan terima kasih kepada Pak Kamarudin Aziz untuk yang memfasilitasi inisiatif ini. Ya. Kemudian kita tentu saja siap jadi pendengar yang baik dan juga untuk berdiskusi dengan mereka. Ya. Bos Risa? Ya Kak. Ya, bagaimana kabar? Selesai proses panselnya? Alhamdulillah. Masih panjang. Iya. Saya juga baru ingat kalau hari ini saya ada meeting untuk persiapan Perda ini, Perda Tata Ruang Sulawesi Selatan. Jadi agak stuck proses karena rupanya RZWP3K sebagai rujukan RT RW itu agak gamang karena Undang-Undang Cipta Kerja kan sepertinya mengignore ya, sepertinya meng-undervalue ya RZWP3K itu sebagai konsideran. Jadi teman-teman ini pada mikir ini yang digunakan yang mana gitu. Terus ada yang mengatakan ada pesan dari Mas Krisna untuk tidak mengutak-atik RZWP3K untuk dimasukkan di dalam RT RW itu. Tapi itu contoh saja ya bagaimana situasi saat ini. Nah, harus belajar sama Pak Riono itu banyak pengalaman. Makanya kita akan studi banding kejahatan kayaknya nih. Tadi kalau bahasanya Pak Ketum sudah kemana-mana, dan saya ingin mempertemukan dua aras antara dinamika bagaimana kebijakan maritim, kebijakan kelautan dan perikanan itu berkelindan dengan upaya kita mendorong misalnya memampukan stakeholder seperti nelayan kecil, masyarakat pesisir untuk bisa menjadi bagian dari proses itu. Nah, ini agak kebijakan kita ini apakah sudah efektif untuk bisa memberi ruang bagi masyarakat kecil itu untuk masuk di katakanlah pembangunan kelautan dan perikanan kita? Ini warahmatullahi wabarakatuh, Mas Riono ya, Pak. Siap. Banyak senior di sini yang saya hormati, teman-teman. Terus kita ini Kak Kamarudin yang luar biasa aktif. Saya menikmati banyak tulisannya, podcastnya, lahsyat lah pokoknya. Ini pertanyaan tadi saya
tentu harus kita letakkan ya. Ini proses menjawabnya ini harus agak lebih komprehensif gitu, karena membicarakan tentang kebijakan publik itu kan interpretasinya itu bisa beda-beda gitu ya. Pertama, ada kebijakannya bagus tapi nggak jalan di lapangan. Contoh saya kira ya, ada yang kebijakannya nggak baik ya, malah itu terimplementasikan, itu lain ininya, langgamnya. Ada yang sesuatu yang harusnya diatur tapi tidak diatur atau belum diatur. Nah, saya kebetulan sekitar berapa, 19 atau 20 tahun yang lalu, lebih kurang, ya, ikut satu pelatihan itu, atau satu sekolah singkat lah, sekolah advokasi di National Institute for Rural Reconstruction. Itu belajar linking people to policy, kan gitu ya. Semangat advokasi itu kan linking people to policy. Bagaimana memasukkan orang yang tidak bersuara menjadi punya suara di dalam proses pengambilan keputusan sehingga kebijakannya menjadi lebih representatif. Nah, kalau pakai analogi itu, maka saya harus mengatakan bahwa banyak yang kita capai dalam konteks kebijakan dalam kurun waktu mungkin 20-30 tahun terakhir. Ya, saya ambil contoh misalnya nih yang agak lebih konkret. Satu misalnya, dulu dunia itu belum punya yang namanya instrumen perlindungan nelayan skala kecil. Kita belajar di kelautan atau bahkan jauh sebelum itu, kita belum punya instrumen itu. Nah, sejak tahun 2010, masyarakat sipil, kami terlibat di dalam proses itu, 2008, 2009, 2010, sampai 2013 gitu, 2014 dalam beberapa kali sidang di FAO ya di headquarter FAO di Roma itu mulailah ada kesepahaman lintas negara. Saya kebetulan ikut dalam 3 kali perundingannya. Perundingan pertama gagal, perundingan kedua gagal, dan perundingan ketiga itu disetujui, disepakatin. Nah, Indonesia cukup aktif dalam penyusunannya. Dan lahirlah instrumen perlindungan skala kecil itu. Nah, tidak lama setelah itu kita punya yang namanya Undang-Undang Perlindungan Nelayan. Iya. Itu 2013 ya, Mas Bang Ria. 2014 2013. Iya. Punya Undang-Undang Perlindungan Nelayan. Nah, dalam diskusi yang saya ikutin ya dalam proses pemilihan, lalu juga di dalam gitu di Indonesia, jauh sebelum saya masuk di pemerintah waktu itu, exercise-nya adalah Indonesia itu dianggap cukup advance dibanding negara lain dalam kaitan dengan implementasi dari instrumen perlindungan. Tapi Indonesia waktu itu yang dimaksudkan itu Indonesia pemerintahnya atau civil society yang untuk advokasi. Waktu itu diantar oleh civil society, kan etik negara. Ya, waktu itu wakilnya dari KKP, dari Kementerian Luar Negeri, dari civil society ada saya, lalu ada almarhum Ibu yang dari UI, almarhum hukum ini Bu Melda, ya, Profesor. Ya, itu saya Prof Melda minta untuk terlibat dalam proses penyusunan. Yang menarik adalah setelah instrumen itu disepakati di internasional, di mana di dalamnya itu ada kewajiban atau bukan kewajiban, tapi ada penekanan ya kepada tiap-tiap negara untuk melakukan perlindungan terhadap nelayan skala kecil, mulai dari penyediaan asuransi, update data tentang perikanannya, lalu aksesnya terhadap pembiayaan, perumahan yang bersih, sanitasi yang sehat, perlindungan terhadap wilayah tangkap, perlindungan terhadap nelayan lintas negara, perlindungan nelayan yang berada di tengah situasi perang, itu tuh dibicarakan dalam proses itu. Nah, dan menarik, ternyata setelah itu ditehkan, ya, Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang
menurunkannya ke dalam undang-undang. Saya boleh begitu. Perlindungan nelayan itu ya, petambak ya budidaya ya. Gitu. Jadi saya ingin katakan di dalam tataran kebijakannya ada pencapaian kita yang luar biasa sebenarnya. Yang belum ada dibuat ada. Yang kedua, kita punya yang namanya ocean policy. Yang dulu Indo saya kira jauh sebelumnya pada saat kita mulai Indo gitu, kita punya tekad kuat dulu ya dengan melahirkan bagaimana mendorong satu instrumen kebijakan yang menjadi acuan dari setiap kementerian lembaga, para pihak, stakeholder termasuk perguruan tinggi dalam mendorong kelautan dan perikanan secara lengkap. Jadi bukan hanya perikanan saja, 11 subsektor di kelautan itu semuanya ingin dikelola dengan benar. Jadi tidak lagi dengan pendekatan sektoral. Dan kita juga punya kebijakan kelautan Indonesia sebagai tanda petik lah, kita menyebutnya itu sebagai ocean policy-nya Indonesia. Tidak sempurna, iya. Dan saya dengar hari ini sedang dalam proses penyempurnaan untuk 5 tahun ke depan ya, karena setiap 5 tahun dilakukan revisi. Kemarin saya kebetulan diskusi dengan Pak Marsetio, Pak mantan Kasal, beliau katakan sekarang sedang dalam penguatan dan penyusunan. Dan saya yakin mungkin belum sempurna karena belum dapat input dari teman-teman alumni Kelautan kan. Nah, tapi ini perlu kita kawal. Nah, tapi saya ingin menyampaikan juga Kak Komar bahwa tentu pencapaian dalam penyusunan kebijakan itu kan tidak akan pernah cukup untuk menjawab tantangan di lapangan gitu ya. Karena secara praktik tadi saya sebutkan di awal, kebijakannya bagus belum tentu implementasinya bagus. Dan seterusnya gitu. Nah, disinilah pekerjaan rumah kita. Saya ambil contoh misalnya, kami mengadvokasi akses nelayan terhadap BBM bersubsidi misalnya. Ya, kita melakukan piloting, ya, riset dan seterusnya. Survei selama 2 tahun terakhir berturut-turut. Kesimpulannya, ya, secara regulasi nggak ada lagi yang salah. Yang salah adalah implementasinya di tiap-tiap daerah. Itu punya cara yang berbeda-beda, punya interpretasi yang berbeda-beda. Nah, disinilah saya kira peran advokasi itu, ya, bagaimana linking people to policy itu ya, bagaimana mendorong kebijakan yang memang dianggap sudah pas itu bisa diimplementasikan. Nah, tapi ada juga kebijakan yang kita anggap misalnya kurang pas. Ya, kemarin kita tidak sepakat misalnya untuk mengawal RZ di Jawa Tengah misalnya, di Kepulauan Riau, di Sumatera Utara saya dengar kita punya jejak historis yang cukup kuat dalam penyusunan kecil sejak zaman Kak Zulfikar waktu itu di proyek Sisir, seingat saya. Gitu Kak. Kasih. Masih mute itu Kak? Kak masih mute ya, masih mute. Ya, jadi Bung Desa punya banyak pengalaman, punya banyak interaksi dengan komunitas, dengan kelompok-kelompok nelayan, grassroots begitu. Dan tadi Pak Ketua mengingatkan bahwa apapun kita harus mengkonsider tentang aspek ekonomi ya sebagai muara dari apa yang kita lakukan. Nah, saat ini kan dirimu ini lagi di Kementerian Koperasi dan UKM ya, kalau saya tidak keliru. Membandingkan apa yang kita sudah lakukan di awal bahwa sekarang bermuara pada ada legislasi bagaimana perlindungan nelayan, petani garam itu menurut saya luar biasa. Tapi pembangunan kelautan dan perikanan kita, yang saya ingat di 2004 sampai let's say 5 tahun setelah itu, ini Pak Komar ini kayaknya untuk penguatan nelayan, pembudidaya ini tidak menjadi prioritas. Dan segala macam yang dikeluhkan orang-orang itu ya. Nah, saya ingin konfirmasi ini ke Mas Ri. Sebelum saya ke Mas Ri, saya ingin salam untuk Mas Bibit. Bagaimana Mas Bibit, sehat walafiat Semarang? Iya kabar? Alhamdulillah, Semarang.
itu dulu lah, isolasi di rumah dulu lah, diem aja. Isolasi di rumah. Ya, kita masih isolasi ini, tapi masih ada diskusi-diskusi ini, jadi harus geser ke sana kemari ini. Tapi alhamdulillah ya, sejauh ini mudah-mudahan kita bisa sehat walafiat Kurangi semuanya. mobilitas dulu. Iya. Saya ingin tanya ke Mas Ri, dan sekalian mungkin nanti minta tanggapannya mengenai Bung Risa bicara tentang penguatan masyarakat sipil, bagaimana ada legislasi, tapi kan pada akhirnya kita akan menanyakan seberapa efektif itu memberikan benefit atau dampak pada kesejahteraan, katakanlah begitu. Saya ingin tanya ke Mas Ri dua hal. Pertama, kapan terakhir kali sepanggung sama Bung Risa? Udah lama kali kayaknya sih. Lama kali, di mana? Di kampus atau di luar kampus? Kayaknya di istana itu saya nggak boleh masuk itu sama Riza gara-gara. Waduh. Setelah sobat saya, Mas Riza Damanik, yang menjadi sparring partner kita dalam berbagai isu kelautan perikanan sejak di kampus gitu. Kita satu angkatan ini, Bang Komar, dengan Riza, dan ya banyak kenangan lah, kenangan indah, kenangan diskusi, kenangan debat dengan Riza yang saya rasa sampai sekarang saya bersyukur alhamdulillah kawan saya ini menjadi orang top di nasional dan kemudian juga masih kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Berikutnya teman-teman, di situasi pandemi ini tentu kita saling menjaga ya, teman-teman yang di pusat, Mas Riza dan Bang Ketum dan kita semuanya, prokes jangan sampai lupa, kemanapun pakai masker menjadi kewajiban kita bersama. Sekali lagi mudah-mudahan kita dimampukan untuk segera keluar dari pandemi ini, amin ya robbal alamin. Yang ketiga tentu menarik perbincangan kita pada sore hari ini ya teman-teman semuanya menuju ke Kongres Iskindo yang ketiga. Tentu kita mencintai organisasi kita berharap organisasi ini memiliki peran yang semakin besar dalam konteks untuk menjaga, mengawal dan sekaligus juga memiliki kontribusi yang positif untuk memajukan sektor kelautan perikanan secara nasional ya, sehingga kecintaan kepada organisasi ini kita wujudkan dalam peran aktivitas kita untuk ke depan. Kita berharap Iskindo akan memiliki peran-peran yang lebih signifikan kembali. Dan tentu membincangkan tema tentang kebijakan kelautan perikanan ya secara nasional dan mungkin secara kedaerahan. Saya mengawali tentang survei yang dilakukan oleh Susenas ya, survei sensus secara nasional tahun 2018 yang mengatakan tentang nelayan-nelayan kita ya, itu adalah nelayan-nelayan yang bahagia. Indeks kebahagiaan nelayan kita dibanding nelayan di luar negeri itu lebih besar ya. Jadi walaupun mereka miskin, teman-teman nelayan kita, pejuang-pejuang protein kita, mereka ini tetap dalam kondisi bahagia. Ya, ini menjadi salah satu kelebihan orang Indonesia, nelayan-nelayan kita di wilayah pesisir. Walaupun kondisinya miskin, ya, tetapi mereka bahagia. Ini satu sisi menjadi sebuah potret sosial teman-teman di wilayah pesisir, terutama nelayan. Walaupun mereka miskin, tapi bahagia gitu. Tapi di sisi yang lain kita sebagai orang yang memiliki tanggung jawab di ranah kebijakan, di ranah advokasi, tentu ini menjadi sesuatu yang harus kita pecahkan. Bagaimana mereka biar berdaya, bagaimana nilai tukar nelayan kita biar naik, tapi mereka tetap bahagia. Ya, nelayan sejahtera ini menjadi spirit kita bersama ya. Nelayan mampu menyekolahkan putra-putrinya ke pendidikan yang lebih tinggi, ini menjadi mimpi kita bersama. Kalau dilihat dari sisi kebijakan secara nasional, saya cukup senang sebenarnya pada saat Pak Jokowi menggaungkan tentang tema poros maritim dunia ya. Di periode yang pertama beliau dengan
kalimat yang sangat kita tahu, ya, sudah lama kita memunggungi laut kita, maka sekarang kita harus menghadapi dan berhadapan dengan laut kita. Ya, ini menjadi kabar gembira sebenarnya. Di periode yang pertama, termasuk poros maritim ini menjadi salah satu prioritas pembangunan secara nasional, ya. Walaupun saya sampaikan dalam tataran pelaksanaan, ya, di sisi regulasi tentu mulai dari Undang-Undang 32 tentang kelautan, kemudian Undang-Undang tentang perlindungan nelayan, kemudian juga Perpres tentang perlindungan nelayan, kemudian juga tentang industri perikanan, sampai kemudian sekarang lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, ini membutuhkan effort yang luar biasa untuk di level provinsi dan kabupaten menerjemahkan. Ya, sebagai salah satu contoh misalkan di Undang-Undang Pemda, di Undang-Undang 32 ya, itu teman-teman di kabupaten kota dengan kewenangan wilayah laut yang dulu 0 sampai 4 itu di wilayah kabupaten kota, sekarang diminta oleh provinsi, nyaris, dan saya pastikan ya teman-teman di Pulau Jawa ini nggak ada yang berani melakukan aktivitas berbasis kepada anggaran APBD kabupaten kota provinsi yang itu dilakukan oleh teman-teman di level birokrasi. Ya, ini menjadi salah satu catatan yang sangat kritis sebenarnya, di mana undang-undang Pemda ini dalam tanda kutip merampas hak kabupaten kota untuk mengelola wilayah pesisir dan laut di zona 0 sampai 4 mil ya, yang dulu oleh teman-teman kabupaten kota itu mereka masih mampu untuk menjangkau sisi pelayanan, sisi pemberdayaan terhadap nelayan-nelayan kecil berbasis kelompok. Ya, sekarang ini mereka nggak berani. Karena apa? Urusan birokrasi. Takut nanti menganggarkan tidak sesuai dengan kewenangan, takut menjadi temuan BPK, mereka harus mengembalikan. Di samping itu anggarannya juga kecil sekali di sektor kelautan perikanan ini. Ya, ini evaluasi di periode yang pertama. Di teman-teman provinsi dan kabupaten menjelaskan tentang tadi yang disampaikan oleh Riza berkaitan kebijakan secara ya internasional, kemudian kebijakan secara nasional, kemudian kebijakan pembangunan prioritas di level provinsi dan kabupaten, itu ya suaranya itu baru baru sekedar suara begitu, belum dalam bentuk kebijakan gitu. Contoh sederhana misalkan Bang Ri, kita tadi mulai dengan efektivitas. Saya termasuk yang agak gamang ketika misalnya kalau kebijakan ini yang dibuat betulkah benar-benar melalui proses yang relevan dengan kebutuhan kita sebagai let's say civil society, atau dia hanya menjadi agenda dari non civil society, let's say corporate atau pemerintah semata. Nah, kalau bicara efektivitas berarti kan kita bicara tentang bagaimana perencanaan itu disusun. Dan secara teoretik perencanaan saya kira kita paham, Mbak, ini bicara tentang antisipasi ke depan ya, bukan sesuatu yang kekinian atau saat ini, tetapi bagaimana kita membaca jauh ke depan. Nah, perencanaan ini kan menjadi sekarang ini kan kita tahu perencanaan ini menjadi sangat mudah diubah, mau yang cepat, ekonomi bermata ekonomi, dan justru underestimate apa yang sudah diperjuangkan Risa tadi tentang civil society atau masyarakat ini harus diberi ruang. Yang saya ingin bilang, technocratic approach ini betul-betul dominan sehingga kita seperti tidak ada ruang untuk membahasakan kepentingan kita. Itu satu. Yang kedua, kalau dia betul-betul teknokratik, berarti kan pemerintah harusnya dia punya kekuatan nyata, berapa uangnya, berapa yang mengeksekusi, dan kita juga tahu negara sedang tidak baik-baik saja ini, uangnya tidak ada misalnya. Itu gimana itu, Mas Ri? Iya. Ya, makanya gini Bang, saya mengatakan periode pertama ini dari sisi kebijakan bagus. Yang tadi saya disampaikan oleh Risa, kita apresiasi bahwa kemudian poros maritim ini menjadi isu yang cukup menarik untuk kemudian kita perjuangkan dalam konteks aplikasinya kepada upaya untuk mensejahterakan nelayan-nelayan kecil kita. Tapi kenyataannya dalam lingkup penerjemahan di APBD provinsi, kabupaten, kota itu jauh dari harapan kita. Sederhana misalnya tentang asuransi nelayan.
tentang BBM nelayan untuk BBM bersubsidi untuk nelayan kecil misalkan. Itu saya melihatnya sekarang ini pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten tidak konsisten. Kalau kita mau melihat dari sisi efektivitasnya, dari sisi keberhasilannya, tentu ya dalam kajian ilmiah tentang ukuran sederhana, misalkan nilai tukar nelayan, nilai tukar nelayan kita itu stuck pada posisi 100 saja. Kan karena yang kita sepakati saat ini untuk mengukur berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu kan outputnya adalah satu, nelayan kita ini sejahtera atau enggak, pembudidaya ikan kita ini sejahtera atau enggak, ya, kemudian petani garam kita ini bahagia atau enggak. Ukuran kita akan melihatnya sekarang yang di publik yang kita tahu secara luas itu misalkan ya kita jadikan contoh. Sehingga saya melihat di sisi sisi kebijakan berkaitan dengan poros maritim, berkaitan dengan kebijakan kelautan perikanan di periode pertama kepemimpinan Pak Jokowi ini secara isu bagus, tapi secara substansi sampai kepada teman kabupaten kota justru kemudian ada kendala dari sisi undang-undang kita yang membuat teman-teman kabupaten kota nggak bisa melaksanakan. Kemudian yang kedua, sekarang ini kita penyusunan anggaran itu juga sangat sentralistik, Bang. Ya, semuanya ditentukan oleh pusat. Akun belanja semuanya ditentukan oleh pusat. Ya, walaupun faktanya ternyata pusat juga nggak mampu untuk mengintegrasikan berbagai berbagai perencanaan yang ada di kabupaten kota termasuk provinsi ini. Ya, menjadi satu single account gitu ya, seperti yang dimau oleh pusat ternyata nggak sanggup ya. Ini juga perlu dikoreksi agar ke depan ada inovasi tadi yang disampaikan oleh Pak Ketum, berangkatlah dari daerah untuk kemudian memberikan ruang yang cukup, kemudian membuat dan mengkreasikan berbagai program sehingga apa yang dilakukan oleh teman-teman di provinsi dan kabupaten ini akan memiliki dampak langsung kepada kepentingan masyarakat pesisir dan juga nelayan. Ini yang kita lihat atau mungkin saya potret dari sisi anggaran pemerintah ya, yang sekarang ini kita juga sedang nggak baik-baik saja posisinya, kita sedang berjuang habis-habisan untuk melawan pandemi. Ini juga kita sadari gitu ya.